Yo, balik lagi sama gua di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga STRK, teman-teman. Jadi kemarin itu saya nggak sempat untuk upload video, ya. Kemarinnya lagi sebenarnya nih. Ya, di tanggal 25-nya nih saya bikin video. Hari ini 27 ya, berarti tanggal 26 nggak ada video. Ya, jadi sebelumnya juga saya bahas ya untuk ZIL, Celestia, Ondo dan juga ICP. And ya, market sebenarnya ini masih lanjut koreksi ya, terutama altcoin ini masih kembali tertekan karena ya Bitcoin dominance itu masih cukup strong di bagian atas. Kemudian kita lihat juga untuk Ethereum ETF bagaimana ya, sementara sih memang dari tanggal 26-nya ini udah inflow lagi teman-teman ya. Udah inflow lagi. Kemudian untuk Bitcoinnya kita lihat ya tanggal 26 juga sudah kembali inflow ya. Jadi ya ini bisa memberikan ya bisa dibilang kita teaser lah ya, teaser yang cukup positif untuk market ya, overall market lah ya, menjelang Q1 di tahun depan. Dan sebentar lagi, sisa beberapa hari lagi juga kita sudah ya bisa dibilang mengakhiri lah ya tahun 2024 ini teman-teman. Nanti di sesi live streaming mungkin di hari Sabtu, berarti besok teman-teman ya. Untuk jamnya saya belum bisa pastikan, tapi nanti akan saya update untuk jam live-nya itu di grup Telegram. Yang pasti adalah malam hari teman-teman ya, bukan siang atau sore tapi malam ya, entah nanti jam 8, jam 9 ataupun jam 10 ya, nanti akan saya umumkan lah di grup Telegram. Kemudian di situ akan coba saya bahas ya untuk outlook market di 2025 seperti apa kira-kira, dan secara siklus seperti apa, dan juga mungkin menjawab beberapa nanti pertanyaan teman-teman perihal market dan juga altcoin juga boleh. Nanti ada sesi tanya jawabnya seperti di sesi live streaming yang seminggu lalu saya bagikan ke teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat untuk liquidation heatmap Bitcoin ya, so far sih yang bagian tebal kita lihat untuk per 24 jamnya ini ada di range 96.650-an dan di 94.700-an dolar. Ini adalah batas atas dan bawah yang mempunyai liquidation gendut secara short term. Minimal kalau kita lihat per 3 harinya ya, ini yang tebal di bawah itu di sekitar 94.700-an, dan bagian atas yang cukup tebal itu ada di sekitar 100.000 dolar, di mana itu adalah angka psikologis juga. Jadi ya let's say masih adanya drop ya, bisa aja sekedar grab likuiditas sebelum dia going up lagi ngejar 100.000 ya. Cuman nggak sampai di situ. Ini adalah outlook yang juga sudah saya sampaikan ya ke teman-teman sekalian. Sayangnya kemarin ini nggak nyampe ya, 100.500 sampai 102.500 ini range ini nggak nyampe, nggak divisit. Udah keburu reject lagi ya sama si Bitcoinnya. Dan so far sekarang baru adanya pemantulan sedikit. Nanti kita juga akan bahas secara lower time frame. Nah, yang menjadi concern masih sama, yaitu adalah trendline support ini nih. Trendline support ini coba akan saya lebih tebalkan ke 4 ya teman-teman, dimana sebelumnya every time dia testing ini mendapatkan reaksi pemantulan so far. Tapi untuk antisipasinya kalau dia jebol breakdown ya, teman-teman harus siap Bitcoin visit di sekitar 86 ribuan dolar, sekitar area itu ya. Cuman kalau dari area trendline support ini aja masih mantul ya, kita bisa expect setidaknya mantul ke 97, 98, even di 101, 102 ribu dolar. Itu masih possible ya, ketika kita lihat di beberapa pergerakan sebelumnya pun mantul gitu ya. Jadi let's say dia masih drop pun ya ke sekitar 94, 93, itu masih adanya peluang untuk di akhirnya mantul kembali teman-teman ya. Jadi nanti secara daily-nya ya, so far kita akan melihat seperti ini aja sih. Nih, satu, ini bawah seperti ini tuh. Ya, overallnya nanti dia cuma satu aja. Range bawahnya di 92.500, range atas di sekitar 99.500-an dolar. Ya, jadi so far dia masih sideways di sini-sini aja. Ya, belum adanya break atas ataupun bawah. Ya, cuman yang sebenarnya agak menyiksa ketika dia drop seperti ini, malah Bitcoin dominance-nya nih kemarin tuh perlahan mantul, teman-teman. Ya, jadi itu yang mengakibatkan altcoin itu turunnya lebih drastis ketimbang Bitcoinnya. Bitcoinnya sih masih belum kemana-mana nih. Di range berapa nih ya, sekitar 6-7 ribu dolar gitu, masih di sini-sini aja ya, belum adanya pergerakan yang signifikan. Dan kalau misalkan kita lihat juga teman-teman ya, untuk Bitcoin secara time frame sebentar ya, hourly nih 4 jam ya, kemarin itu sebenarnya ketika dia testing ya, dia kan di sini juga udah saya sampaikan ya, dia tidak bikin lower low
akhirnya mampu harganya nge-spike, and then ini adalah high sebelumnya udah mampu di take out gitu ya. And then kita bisa lihat ya, by the time dia mengalami rebound, mulai korektif di bagian atas dan terbentuk seperti sebuah triangle pattern ya. Terakhir kali di sini juga kita bisa lihat ya, adanya gap likuiditas di bagian atas sebelum dia lanjut turun nih. Ini adanya gap likuiditas bagian atas, kemudian lanjut turun lagi, dan ya sebelum dia testing di area low sebelumnya di sini ya, sekitar 93 ribuan dolar. Sebenarnya di sini juga ada area oke ya, di sini adanya area demand teman-teman nih. Ya, di sekitar 93.850 sampai 94.660-an dolar. So, kalau memang dari area sini Bitcoin masih beranjak, ya ini kan turun, naik bertahap EMA21 ya. Meanwhile adanya rejection, teman-teman bisa pantau area ini. Apakah di sini mendapatkan reaksi pemantulan atau sedikit area bawah di mana itu adalah lowest price sebelumnya. Ya, ini untuk antisipasi aja pada pergerakan si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan dia masih ketahan di bawah EMA21 secara time frame 4 jam, ini masih possible untuk dia lanjut turun. Ya, ini view-nya. Nah, untuk another view kita coba lihat di chart sebentar ya. Di sini juga kemarin udah breakout gitu ya. Kemudian adanya retest malah bablas bawah. Nah, cuman sebenarnya kalau kita lihat di another perspektif mana ya? Bentar guys ya. Ya, di sini ya. Kita pakai chart kosongan aja. Di sini make it clear untuk overall movementnya ya. Kita bisa lihat juga seperti sebuah trendan resisten. Ini satu. Kemudian bagian bawah di sini juga adanya sebuah trendan support. Nih. Ya, untuk si Bitcoinnya. Jadi overall dia bergerak di dalam sebuah range channel. Ya, ini menjadi concern sebenarnya sih. Biasanya ketika dia drop seperti ini, konsolidasi ya, ini once dia breakdown ini bisa menghantarkan dia drop lebih bawah dan ya ngejar 85 ribu dolar gitu. Make sense sekali gitu untuk si Bitcoin. Tapi balik lagi nih, selama area ini nggak mampu di break secara signifikan, ya ingat secara signifikan, karena kita bisa lihat pada pergerakan sebelum-sebelumnya ini menjadi area tahanan strong. Nih, kita bisa lihat sebelum-sebelumnya nih, rebound ya. So balik lagi, saya pribadi juga belum tahu nih ya, ketika dia drop seperti ini apakah di sini masih dapat satu kali rejection before dia naik dan ya sekedar retest area atas di sekitar 100.000, atau dia dikasih fake out dulu nih, fake out closing di atas kemudian dia beranjak rebound teman-teman. Ya, ini sebenarnya another perspektif ya, berarti short termnya dia masih bisa lanjut turun ya. Kita prepare lah ya untuk skenario buruk. Di sini ada area demand juga ya, somehow di sini adanya trend support ya. Apakah memang dari level 94 ribu ini mampu bertahan ya, hopefully teman-teman. Tapi saya kenapa gambarin dia masih bisa turun ya, ini untuk another view teman-teman bisa lebih konservatif dan juga lebih manage sama porto kalian. Oke, di sini adanya peluang untuk dia masih lanjut turun. Gimana nih? Ya udah kalian spare dulu cash ataupun muatan kalian. Gitu, jangan langsung all in. Jadi let's say dia masih lanjut turun pun teman-teman bisa DCA atau buyback di area bawah. Tapi kalau misalkan dia nggak dikasih lanjut turun, dia sekedar retest aja, kemudian udah going up lagi, ya udah nggak masalah. Ya, kalian udah beli juga nggak ketinggalan momentum. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Cuman ini adalah another view dari beberapa view yang tadi juga sudah saya sampaikan secara technical analisa gitu ya. Jadi perlu sekali antisipasi. Di sini ada EMA21 sama, kalau dia masih ketahan di EMA21 ya udah dia masih bisa lanjut turun, even test area fresh demand nih ya, yang belum di testing semenjak dia rebound signifikan pada 24 Desember yang lalu teman-teman. Oke. Nah, ini menjadi PR sebenarnya Bitcoin dominance kalau kita lihat ya secara daily-nya. So far kemarin memang ada pemantulan nih dari EMA21 dan juga trendan resisten become support. Nah, ini yang menjadi kendala di altcoin. Ya, cuman yang menjadi concern sebenarnya secara overall kan kita bisa lihat ini high. Dia udah bikin yang namanya lower high. Ya. Ketika dia drop, mantul lower high, dan di sini mungkin adanya sedikit retracement dan hopefully dia create yang namanya ini kan lower low yang baru. Ya, berarti ya targetnya di sekitar 53 sampai 54%, di mana low sebelumnya itu kan di sekitar 55%, teman-teman. Ya. Jadi ya semoga masih bisa sejalan, dan memang progresnya ini kan secara daily, nggak instan, teman-teman. Nggak langsung satu candle merah langsung cepret kayak gini, nggak kayak gitu juga. Ya bertahap. Oke, mungkin adanya retracement dulu, nanti turun lagi
Ya adanya retracement lagi, mungkin ada turun lagi, ya mungkin adanya retracement baru turun lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi secara overall kalau teman-teman lihat, wah ini enak nih merah begini, altcoinnya jaya. Tapi di dalam itu kita bisa lihat nih ada pemantulan tipis tuh. Tuh, sebelum dia lanjut turun gitu ya. Dan posisi sekarang pun ya kalau kita lihat nih 4 jamnya lebih detail ya, dia lagi testing nih. Ya, di previous SNR pada pergerakan sebelumnya. Tuh. Ya, di sekitar 58,4 58,6% sekitar range area itu. Jadi ini adalah key level untuk si Bitcoin secara daily. Masih sama ya seperti yang saya sampaikan, even dia drop ya di sini ada retracement, expect di sini hopefully mendapatkan rejection untuk dia testing lagi nih ke sekitar 56%-an ya. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi dan somehow Bitcoin ini masih pelan-pelan merangkak naik ya, altcoin dikasih napas lah teman-teman ya. STRK ini adalah salah satu altcoin juga yang teman-teman banyak request ya, dimana sebelumnya dia sudah mengalami fase yang kita bilang konsolidasi nih ya, saya konsolidasi sideways di situ-situ aja di sekitar 0,325 sampai 0,5 dolar. Somehow dia mampu break tapi ya endlosor lagi. Gimana nih untuk STRK sekarang ini ya? Kita udah bisa melihat adanya peluang lah bisa dibilang untuk di reversal, dimana dia udah create yang namanya ini kan sebelumnya kita jelas banget ya. Ya. Tuh. Kita bisa lihat banget ya downtrend, somehow harganya mulai ketahan, dia sideways dan udah berangkat naik. Ya di sini kita juga bisa lihat adanya transisi. Ya udah clear yang namanya ini higher high dan potentially higher low. Teman-teman. Ya. Dan kalau saya boleh tambahkan juga sebenarnya di range ini adanya area demand nih. Ya, secara daily di sekitar 0,418 sampai 0,456 dolar. Ya. Jadi hopefully banget lah dia masih mampu bertahan di range area ini ya. Di sini kan koreksi nih. Kita bisa lihat juga sebagai ini A, B, C. Yes, hopefully bisa berakhir di 3 wave aja before dia rebound lagi, teman-teman. Ya, untuk take higher-nya dia dan next-nya lagi di berapa, bro? Next-nya lagi kita bisa pantau di sini pas tuh. Nih. Ini terakhir kali adanya reject strong di level 0,89 sampai 0,955 dolar. Itu untuk si STRK atau Starknet. Yang tentu kita perlu lihat juga nih apakah benar gitu ya. Kita bisa turun lagi ke time frame yang lebih kecil seperti time frame 1 jam nih. Nah, ini time frame 1 jamnya lebih detail lagi. Ya, kita bisa lihat ini kan adalah range sideways-nya dia sebelumnya. Ya, batas atas dan tuh SNR sebelumnya. Di sekitar area 0,51 sampai 0,5275 dolar. Ya, ini menjadi concern dan ketika memang progresnya dari si STRK ini mendapatkan recovery atau rebound, at least di sini mampu rebound dulu lah. Ya, perlahan dia going up lagi. Ya, berarti di situ kita bisa melihat oke, di sini adanya sebuah trendline resistance. Di sini juga adanya sebuah trendline support, ya. Udah mampu di break. Udah break. Oke, next target lagi di berapa? Di sini teman-teman bisa pantau ya, 0,66 sampai 0,69 dolar. Ya, somehow di sini udah mampu di break lagi. Ya, ini lebih positif lagi untuk si yang namanya STRK before dia going up lagi. Ya, kalau ini yang terjadi berarti perlahan dia adanya transisi secara lower time frame dari downtrend menjadi uptrend kembali. Ya, kita bisa lihat di sini juga. Nih. Ya, dari downtrend menjadi berubah uptrend kembali. Nah, transisi ini yang kita perlu secara lower time frame. Sebelum kita melihat ini ya, STRK masih peluang untuk dia bermain di range area bawah, atau bahkan skenario lebih buruknya dia belum menyelesaikan yang namanya fase koreksinya dia. Bukan 3 wave aja, ini kan 1, 2, 3, malah di sini bisa peluang ini wave keempat dan wave kelima before dia going up lagi. Nah, kalian siap nggak nih kalau dia malah terbentuk yang namanya 5 wave correction? Ya, ini untuk antisipasi aja. Cuman saya udah gambarkan secara lower time frame khusus 1 jam kira-kira seperti apa movement yang kita perlu lihat dan juga beberapa range area yang perlu di take out sama si STRK. Ya, untuk kita lebih mempunyai peluang lebih besar untuk STRK akhirnya back to bullish again dan untuk visit beberapa range area target. Ya, jadi peluang untuk STRK ya at least di cycle kali ini balik setidaknya tes ke 0,9 sampai 1 dolar itu masih terbuka lebar dengan beberapa syarat yang tadi juga sudah saya sampaikan. Secara teknikal ini harus mampu di break dulu
berarti kan adanya buying power di situ. Kita melihat adanya buying power dan adanya upaya untuk STRK back to bullish. Tapi selama kita tidak melihat adanya struktur yang di break, berarti kita bisa lihat juga belum adanya buying power yang cukup untuk STRK back to bullish, malah dia akan menjemput likuiditas lebih bawah di range area yang lebih murah atau di harga yang lebih bawah before dia rebound lagi harganya ya. Semoga mampu ataupun bisa lah ya memberikan gambaran untuk teman-teman yang sekiranya cukup positif yang menjelang akhir tahun. Dan ya besok kita akan live teman-teman ngebahas seputar market dan altcoinnya tentunya. Itu aja dari saya. Selamat ya, sebentar lagi akhir tahun ya, yang liburan-liburan ya, mungkin yang masih kerja semangat ya. Dan ya, sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.